Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan lillah, syukran lillah, wala hawla wala quwata illa billahil alil azim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibana wa syafi'ina wa rasul barakah wa rasul hikmah Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad khataman nabiyyin la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Saudaraku yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ustadz, para pembina majelis ta'lim, para pembawa akidah yang hadir di tempat ini, mudah-mudahan mendapat ridha serta karunia daripada Allah. Amin Allahumma amin. Tentu khususnya saudaraku, bapak-bapak serta ibu-ibu, rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama kita panjatkan puja puji syukur yang tak terukur terhadap Allah Rabbun Ghafur. Maka layak kita bersyukur, maka pantas kita bertasyakur kepadanya dengan hati yang tulus dan ikhlas, yang mana kita setiap detik menerima belas kasih sayangnya Allah, menerima kenikmatan yang tiada tara, yang tidak bisa dihitung jari. Maka pantaslah saudara bersyukur. Alangkah hinanya bila mana tak bersyukur, tersungkurlah ia ke jalan yang sesat. Tentunya salawat seiring salam, mari kita sanjungkan keharibaannya baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tidak terasa sebentar lagi kita akan menghadapi marhaban ya Ramadan, bulan suci, bulan penuh hikmah bagi orang-orang yang mengerti. Juga bagaimana bulan yang hebat ini bisa menjadi jalan mundur bagi orang yang puasanya puasa kucing. Sebab di bulan puasa ini banyak sekali orang yang tidak mengerti tujuan daripada puasa. Dari banyaknya rayuan-rayuan maut supaya orang mau berpuasa, sehingga rayuan tadi keliwat batas. Dan oleh para dai tidak dilanjutkan keterangannya mendapat judul yang indah dan baik. Sehingga tahun ke tahun orang berpuasa tidak berbuah. Tahun ke tahun manusia berpuasa mewariskan kehancuran. Seharusnya mewariskan kebangkitan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Kebangkitan agama Islam, agama penyelamat bangsa, penyelamat dunia, penyelamat alam kita. Tapi ternyata semakin dia puasa, setiap tahun hutan pun sirna. Air yang wajib jernih jadi kayak ter hitam. Di mana hasil puasa kita? Sebab puasa kita mendapat keterangan daripada Sang Suheng, orang berpuasa mendapat pahala dan orang yang berpuasa diampuni dosa. Sehingga diterangkan oleh guru-guru kita, dan dia tidak jelas keterangannya, menjual Allah dengan murah. Siapa orang berpuasa di bulan Ramadan dan tidur pun akan dapat pahala. Dan bau mulutnya akan digantikan dengan bau minyak kasturi. Ini tidak dijelaskan secara gamblang. Ini sebetulnya pendidikan untuk TK.
Lah sedangkan kita ngikuti sampai kakek-kakek, nenek-nenek, akhirnya apa yang diderita oleh hadis ini? Kemunduran Islam, bukan maju. Contoh, kalau saudara sebentar lagi di bulan puasa ke Mekah dan ke Madinah, hadis yang sahih yang gagah ini, kita akan melihat kemunduran akidah. Orang Yamani, orang Pakistan, orang Indonesia, orang India, Asia masuk ke Mekah ngadon tidur dari jam 9 sampai zuhur. Karpet di Madinah, iler di mana-mana. Begitu kita sujud, bau iler Jepang, bau iler India, amit amat cibang bayi. Pahala kita dapat. Belum di malam harinya. Maka kalau kita umroh di bulan puasa akan melihat hasil karya hadis ini yang tidak dijelaskan dengan baik. Islam memerlukan mentoring yang baik. Islam memerlukan penjelasan yang sempurna. Apa yang dinamakan orang berpuasa tidur dapat pahala, apanya yang harus tidur? Nafsumu. Tidurkan irimu, tidurkan dengkimu, tidurkan buruk sangkamu, tidurkan malas bekerjamu jadi rajin bekerja, rajin belajar, insya Allah akan berbuah pahala. Apakah yang dinamakan pahala? Bahtera. Apa yang dinamakan pahala? Kebahagiaan. Dikarenakan puasa menutup jalannya iri dan dengki, maka hatinya jadi tenang. Siapa bulan puasa banyak tidur, semakin nafsu merajalela, irinya akan timbul. Akhirnya apa? Habis bulan puasa stroke. Kebanyakan tidur. Tidak percaya Anda coba. Mulai habis subuh Anda molor, sampai zuhur, habis zuhur sholat sebentar molor lagi, insya Allah begitu buka, namanya buka balas dendam. Orang banyak tidurnya akan banyak makannya besar tainya, jelas. Apa yang diderita? Bukanya balas dendam. Begitu dur beduk, es cendol 2 mangkok. Begitu sholat termenggeh-menggeh. Selesai sholat apa? Kolak 3 piring. Jadi puasa bukan nafsu yang ditekan serendah mungkin, justru nafsu naik. Akhirnya yang dipikirkan apa? Pahala berikutnya lebaran. Akhirnya bulan puasa diakhiri, ditutup dengan pesta pora. Seharusnya yang dinamakan saum Ramadan tabarruk, saum Ramadan rahmatan lil alamin. Setelah puasa orang itu sebulan penuh, sifatnya adalah mereka penyabar, penyayang, khusyuk, sopan, santun, rajin belajar, rajin bekerja, nambah kasih sayangnya terhadap keluarganya, nambah kejujurannya. Hasil puasa menjadi prestasi, motivasi dalam kehidupan. Tetapi kalau tidak, cari lo pahala dengan tidur. Insya Allah, amit-amit kebenaran akan permisi meninggalkan kita. Hadirin rahimakumullah, keterangan TK ini berlanjut. Siapa orang di bulan puasa sedekah kepada fakir miskin dan yatim sama dengan 700 lipat sedekahnya, maka tatkala di bulan Ramadan bapak ibu saudara berbondong-bondong ngasih sedekah anak yatim, mengharap pahala yang 700 pahala. Senang kepada Islam multi level. Begitu habis lebaran, anak yatim sirna tidak mendapatkan rezeki lagi, sebab mengejar pahala.
Padahal pendidikan ini, kalau terbiasa 1 bulan penuh kita memberikan ke fakir miskin dan yatim, tanggung jawab minimal di pribadinya. Begitu hari raya, dia tanggung jawab untuk melanjutkan kebutuhan si anak yatim sekolahnya dan kebutuhan yang lain, bukan hanya pahala tatkala di bulan puasa. Dan mari kita tingkatkan Islam ini secara baik. Yang puasa itu bukan hanya menahan lapar. Kalau nahan lapar, kucing bisa kok. Gak percaya kucing kurung 1 hari, gak makan kuat, paling juga ngeong-ngeong. Tapi puasalah pandangan matamu, puasalah iri dengkimu, puasalah sifat-sifat yang buruk di dalam jiwamu, berbuat tahan. Sebab bila mana manusia akan marah, selama 30 hari kita tahan dengan tasbih, maka kemarahan itu akan turun, akan terbiasa nanti 30 hari menjadi posisi yang baik, menjadi orang yang penyabar dan tenang kehidupannya. Saudaraku rahimakumullah, maka marilah judulkan puasa itu adalah takwa. Dikarenakan puasa ini 1 bulan penuh, maka dirayulah oleh hadis-hadis inilah disesuaikan dengan tema umur-umur kita. Oh, hadis itu untuk anak SLA lain bunyinya. Siapa orang di bulan puasa, puasa dengan khusyuk dan baik, wahai anak muda yang umur 17 tahun, Anda akan dapat surga. Apa surga apa? Bidadari. Bagaimana bidadari? Tingginya rata-rata 171 cm. Semeter lebih, hampir 2 meter. Perempuannya putih, semu kemerah-merahan. Tatkala minum Coca-Cola warna merah kelihatan pula. Begitu cantiknya. Sang jejaka yang umur 17 tahun, begitu tidur terbayang-bayang wanita cantik. Itulah hebatnya Islam. Kenapa? Gairah. Akhirnya, wah saya akan berpuasa, oh saya akan belajar. Apa? Bidadari, gak tanggung-tanggung 40. 1 juga gak habis, ini 40. Nah kalau sudah kayak bapak-bapak, sudah umur 50, 60, dibacain apa namanya, dapat bidadari nan indah, itu namanya laki-laki overdosis. Barangkali ada ayam juga ngaceng barangkali. Mari kita sadar. Maka Islam ini adalah Islam aya'lu wa la yu'la alai. Agama bermoral, agama kesatuan, agama keselamatan. Jadi orang yang memeluk agama Islam, motivasinya, manajemen di dalam hatinya, iktikad di dalam pribadinya, saya adalah orang yang beragama Islam. Apa background saya, kehidupan saya harus membawakan keselamatan dan menyelamatkan kedua orang tuaku, papa dan mamaku. Menyelamatkan dengan apa? Dengan akhlak perbuatanku. Menyelamatkan dengan apa? Dengan ilmu. Karena ilmu manusia akan terarah, karena ilmu manusia barokah, tanpa ilmu manusia bubrah. Maka al-ilmu, ibadah pertama. Saudara rahimakumullah, maka ibadah akal, amal soleh akal, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslimah. Ibadahnya hati, menyucikan asma Allah dalam hati kita. Bagaimana untuk yang dinamakan menyucikan hati? Belajar kepada orang yang mengerti. Minimal baca kitab azkar. Di situ ada kitab menerangkan tentang zikrullah. Zikrullah tidak tahu ilmunya, yakin bakal mabok. Kalau sudah mabok zikir Anda, maka banyak di Jawa dulu, wah kenapa tuh edan? Wah, dia puasa zikir. Tuh sableng.
Maka Islam di kita ini banyak sekali yang tidak sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri. Ya nggak gila gimana? Surat Yusuf dibaca untuk pelet, merepet. Sedangkan Al-Quran ini untuk undang-undang dasar kehidupan kita. Sekarang dibaca sekian ribu kali, dipuasain. Supaya perempuan manapun berketrekin sekali ngikut, nempel kayak perangkok, kata dia. Yang ngejual ilmu ini juga kiai. Namanya Kiai Sedeng. Kemunduran Islam. Hadirin rahimakumullah, sama dengan undang-undang Pancasila kita puasain. Baca 1000 kali untuk sakit perut. Nah, banyaklah. Maka hal ini mari di bulan puasa yang akan datang ini, bacalah Al-Quran berulang-ulang kali. Salasa marrah, 3 kali. Bukan 3 kali baca, 3 elementer yang kita harus pahami. Bacalah ayat itu dengan baik, artikan dengan sempurna, jabarkan untuk kehidupan. Baru akan sukses Islam. Oh, ayat ini Bismillahirrahmanirrahim, ini bacaannya. Artinya, dengan nama Allah Maha Pengasih Penyayang. Kalimat dengan pasti bersama. Aku dengan baju. Kalau telanjang tak berbaju, edan namanya. Ini bismillah dengan nama Allah. Siapa yang dengan nama Allah ini? Oh, aku sebagai khalifah, wakil Allah. Maka bersama, merasa bersama Allah. Dengan apanya bersama? Dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Di mana letaknya? Di rasaku. Aku programmer kehidupan. Ar-Rahman Ar-Rahim, mengasihi, menyayangi kehidupanku, menyayangi kesenangan, mengasihi kemerdekaan. Inilah wujud orang-orang yang membacakan bismillah, kesanggupannya melaksanakan pelayan Tuhan, pelayan Allah, membawakan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sama. Kata Rasulullah SAW, siapa orang berzikir membaca Alhamdulillah 33 kali, maka kalian akan berke surga. Bukan hanya dibaca, dihayati 33 penghayatan secara baik. Ini kalimat azam, ini kalimat agung. Baca dengan indah Alhamdulillah, tertera di merasa kita. Segala puja-puji bagimu ya Allah. Alhamdulillah, terasa puja-puji bagi Allah, kita tidak memiliki apa-apa. Rabbil Alamin adalah aku, ini adalah milik Allah. Terasa bahwa kita ini milik Allah. Dikarenakan kita sudah merasa Alhamdulillah, nikmatnya Alhamdulillah, maka kita akan berjuang, bergerak dengan kebaikan dan kebenaran, sebab aku adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah bulan puasa yang akan datang, puasalah nafsumu, puasalah iri dengkimu, bukan hanya menahan lapar, tapi menahan hawa nafsu yang buruk. Gantikanlah nafsu gerak yang jelek dengan asma Allah di batinmu. Oh, saya bekerja di Jakarta, dari sini 1 jam saya adalah naik sepeda motor, lumayan. Timbang aku gelamun nanti keserempet oleh mobil, patah tulang saya di hati banyak. Alhamdulillah sampai ke kantor. Kalau 1 jam kita baca subhanallah, itu sudah hampir 1000 kali, coba saudaraku. Apa hasilnya? Tatkala asma Allah dibaca, tasbih di hatimu, Allah menurunkan malaikat. Wahai malaikatku, kata Allah, turunlah kamu ke muka bumi, dampingi orang yang mensucikan namaku di hatinya, masukilah ke relung kehidupannya, sehingga mereka menjadi orang-orang yang suci. Apa yang dilambangkan orang yang suci hatinya? Permohonan kepada Allah, tembus terhadap Allah, diijabah. Apa keinginannya? Mendoakan anak yang nakal, yang brutal, haram segede bantal diuntal, dengan doa
Setelah hati ditebus dengan tasbih, maka doa akan didengar oleh Allah. Allah ngutus malaikat untuk merubah anak yang brutal dan nakal menjadi baik. Maka gunakan di bulan puasa ini sesuai dengan firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang selamat, wahai orang-orang yang percaya kepadaku, orang yang merasa hidupmu digerakkan oleh aku, kata Allah, bergabunglah dengan aku. Ingatlah kepadaku sebanyak mungkin. Sesuai dengan kenikmatanku, kukasihkan tanpa dihitung. Baru nyebut nama Allah dihitung-hitung, alangkah pelit kalian, alangkah medit kalian. Nafas pun tak beli dengan redha Allah, baru manggil nama Tuhan dihitung-hitung. Al-Quran dibuangnya, firman menyatakan, katsiran la'allakum tuflihun. Maka dibagi zikir tadi, zikir qalbi, zikir akal adalah cari ilmu. Zikir rasa kita apa? Membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Zikir hati adalah ingat sama Allah. Maka ketiga elemen ingat ini, zikir ini akan baik kita laksanakan. Saudaraku rahimakumullah, hal inilah. Maka marilah banyak iktikad di bulan puasa. Niatkan puasa kita mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah saudaraku menjelang puasa ini kita berdoa untuk kedua orang tua kita. Seyogianya Allah mengampuni dosa-dosa mama dan bapak kita. Kita berdoa untuk anak-anak kita, keturunan kita yang mau berangkat cari ilmu, yang baru sekolah. Mudah-mudahan akalnya, pribadinya menjadi mukmin yang baik, menjadi lancar dan pintar tapi mengerti dengan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Disehatkan lahir batinnya. Dan bagi kita memohon yang ada tujuan apapun, mintalah kepada Allah.